المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام، مسيرة عمل وأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwah sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita dari fikih puasa, pertemuan yang kedua. Dan kita masih membahas seputar keutamaan puasa. Selanjutnya kita akan masuk ke keutamaan yang ke berapa? Ke-6. Yang ke-6 adalah puasa adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang dapat menandinginya. Puasa adalah wasiat Nabi dan tidak ada yang dapat menandinginya. Abu Umamah Al-Bahili, salah satu sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Umamah Al-Bahili, ya. Pernah beliau bertanya dengan beberapa pertanyaan. Setelah dikumpulkan ada sekitar 4 pertanyaan yang beliau layangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ataupun permintaan, ya. Yang pertama, Abu Umamah itu berkata, ya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allahu bih." Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku suatu perkara yang Allah itu memberi manfaat kepadaku dengan hal tersebut. Perintahkanlah aku, ya, suatu perkara, suatu hal yang dengannya Allah itu memberi manfaat kepadaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bis-shaumi fa innahu la mithla lahu." Hendaknya engkau berpuasa, tidak ada sesuatu yang semisalnya, sebanding dengannya. Ini yang pertama. Kemudian di dalam suatu lafaz Abu Umamah bertanya, "Ayyul amali afdalu?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama, ya. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang semisal, "Alaika bis-shaumi fa innahu la adla lahu." Atau la idla lahu. Hendaknya engkau berpuasa, ya, karena sesungguhnya tidak ada yang melebihi ibadah puasa tersebut. Hendaknya engkau berpuasa, ya, sesungguhnya tidak ada yang menandingi atau melebihi ibadah puasa tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, Abu Umamah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyampaikannya sebanyak 2 kali, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni bi amalin." Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku dengan suatu amalan. Perintahkanlah aku dengan suatu amalan. Kemudian Rasulullah pada 2 jawabannya, ya, 2 kali jawaban beliau menjawab dengan, "Alaika bis-shaumi fa innahu la idla lahu." Hendaknya engkau berpuasa, tidak ada yang dapat menandinginya, ya. Perintah lagi untuk berpuasa, ya, karena tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian hingga akhirnya, ya, di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ataupun Abu Umamah berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta. Dia berkata, Abu Umamah, "Murni bi amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku sesuatu, ya, suatu amalan yang dengan amalan tersebut aku itu bisa masuk surga. Perintahkanlah aku suatu amalan yang dengannya aku bisa masuk surga. Rasulullah menjawab lagi-lagi, "Alaika bis-shaumi fa innahu la mithla lahu." Hendaknya engkau berpuasa, tidak ada amalan yang semisalnya, ya, yang semisal dengan puasa. Ketika dikumpulkan beberapa riwayat ini ada 4 kalimat yang disampaikan oleh Abu Umamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jawabannya, ya, 1, amalan tersebut adalah puasa. Ya, pertanyaan tadi, perintahkanlah aku dengan suatu perkara yang dengan hal itu Allah akan memberikan manfaat padaku. Rasulullah perintahkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua,
Abu Umamah bertanya, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Kemudian dijawab, hendaknya engkau berpuasa. Yang ketiga, perintahkanlah aku dengan suatu amalan. Ya. Kemudian Rasul menjawab, alaika bisawm, hendaknya engkau berpuasa. Dan yang terakhir, murni bi amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku suatu hal yang aku bisa yang dengannya aku bisa masuk surga. Rasulullah katakan, alaika bisawmi fa innahu la mithla lahu. Ya, di riwayat yang lainnya, ya, dengan bentuk alaika bisawmi fa innahu la idla lahu. Hendaknya engkau berpuasa, tidak ada amalan yang sebanding dengannya, tidak ada amalan yang semisalnya. Nah, ini para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, menunjukkan pada kita bahwasanya puasa ini adalah amalan utama, ya. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ditujukan kepada Abu Umamah, ya, dan tentu saja ini mencakup seluruh kaum muslimin, ya. Dan perawi hadis ini menceritakan bahwa Abu Umamah itu, ya, kalau siang hari rumahnya itu tidak tampak ada keluar asap, ya, kecuali kalau pas ada tamu, ya. Kecuali kalau pas ada tamu. Ini maksudnya apa? Berarti ketika tidak ada tamu, Abu Umamah ini berpuasa, ya. Kalau ada tamu, ya, maka dia menjamu, belum tentu berbuka juga, ya. Tapi dia masak, yang jelas, ya. Masak kemudian apa? Masak untuk diberikan kepada tamunya. Oleh karena itu orang-orang melihat kalau ada asap keluar, maka di siang hari, maka menunjukkan bahwa beliau itu sedang kedatangan tamu, ya. Kalau dalam bahasa Arab ada istilah, ya, dari sisi bahasa saja. Kalau bahasa kitanya apa, ya? Kathirur ramad. Kathirur ramad. Kathir, apa artinya kathir? Ar-ramad, apa artinya ramad? Ada warna namanya ramadi. Apa arti warna ramadi? Abu-abu, ya, ramadi abu-abu. Kathirur ramad berarti banyak abunya, banyak abunya. Kalau dalam bahasa kita apa artinya, ya? Arti kathirur ramad, banyak abunya, itu berarti banyak apa? Banyak masak. Mengapa orang banyak masak? Berarti banyak tamunya, banyak tamunya. Nah, istilah kathirur ramad, fulan kathirur ramad, artinya itu fulan dermawan, ya, orang yang baik, sehingga dia banyak memasak diberikan kepada tamunya, ya. Dan bisa jadi orang dahulu itu sering masak kalau banyak tamunya, ya. Sekarang ada tamu atau tidak, banyak memasak, ya. Kita diberikan selapang-lapangnya oleh Allah makanan-makanan, mudah kita mendapatkan, ya. Rezeki banyak, ya, dengan mudah mau masak ala masakan apa saja, ya. Kalau dulu mungkin sulit bumbu-bumbu mencari, tidak mudah. Sekarang bumbu-bumbunya banyak, atau resepnya, ya, bukan bumbunya, resepnya tinggal cari apa, lihat, semuanya ada, internet semuanya ada, ya. Dibentangkan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dunia di tangan, benar kan? Dunia dalam genggaman tangan, ya. Apa aja ada di dalamnya, ya. Taib. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah sampai berapa gerhana, ya, 2 atau 3 gerhana, 2 atau 3 purnama itu tidak masak di rumahnya, ya. Diceritakan oleh salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sahabat yang bertanya, lalu makan apa kalian? Ya, aswadan, 2 benda yang hitam. Yang dimaksud dengan aswadan itu adalah at-tamru wal ma', tamar, kurma, dan air. Jadi selama itu Rasulullah tidak masak, makanya hanya kurma dan air, kurma dan air, kurma dan air. Nah, kalau kita bisa seperti itu, kullu yaumin khubus, ya, bisa. Kalau terbiasa mungkin bisa, ya. Justru malah hemat, ya. Orang-orang India, Bangladesh, mereka, antum perhatikan gaji mereka sebagian berapa coba? Berapa? Ada yang 800, ada yang kurang dari itu, ya. Ada yang 300, 400, datang ke sini gaji 300, 400, dapat apa antum? Ya.
Tapi mereka umumnya mungkin atau sebagian dari mereka tidak suka belanja mungkin. Yang suka belanja biasanya orang-orang Filipina katanya. Gajian langsung mereka seperti Ya'juj dan Ma'juj keluar ke sana kemari. Ya. Bahkan ada yang bilang dulu katanya harga-harga di Haraj ini semakin mahal karena apa? Karena orang-orang Filipina katanya. Ya, mereka asal beli tanpa tawar katanya. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Ya, 300-400 buat apa coba? Antum makan apa 300-400? Anak yakin antum langsung pulang ke Indonesia di sini gaji segitu ya. Tapi mereka bukan itu. Setelah itu cari apa? Kerjaan yang lain. Kerjaan yang lain ini bisa lebih dari 1.000 ya. Gajinya bisa lebih dari 1.000 ya. Dulu ingat saya di sini ada beberapa teman yang masya Allah rajin ke Islamik ya. Tapi kemudian hilang kabarnya sama sekali, tidak ada kabar. Padahal awal dari datang ke sini dia sempat cerita sama saya. Dia tanya sama orang-orang dengan bahasa Arab apa adanya. Ana abgha ta'lim, wen ruh ana ta'lim, ana abgha ta'lim. Itu gitu aja. Oh, sana ngarahnya ke sini masya Allah. Pada saat itu gaji sekitar berapa ya beliau? 1.000 mungkin ya. Setelah itu naik. Kerjaan hanya sebentar. Dari pagi sampai jam 11 atau 12 selesai. Ya, memang selanjutnya ini yang menggoda kan. Ya. Ketika belum tahu dunia luar, alhamdulillah aktif di sini. Setelah tahu di sana di sini, ya, di sana ada pekerjaan, kemudian yang akhirnya apa? Bekerja dari siang sampai jam 10 atau 11 malam. Ya. Hari Jumat akhirnya buat apa? Buat nyuci baju dan sebagainya. Taklim bagaimana? Kedodoran sudah hilang. Biasanya dengan alasan ini ya sudah. Kita juga namanya taklim tidak bisa memaksa ya. Tapi buat apa kalau fulus banyak tapi hati terasa gersang ya, gersang dari siraman rohani. Meskipun belajar tidak harus di sini ya, belajar di mana saja boleh, tidak mengapa. Selama yang disampaikan adalah ya kebenaran, dalil jelas ya, hujah yang kuat. Baik. Itu tadi faedah yang ke-9, faedah yang ke-6 ya. Atau keutamaan yang ke-6. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah bahwa orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu namanya apa? Ar-Rayyan. Saya kira antum sering mendengar Ar-Rayyan itu dari kata apa dalam bahasa Arab? Apa Pak? Enggak nyambung nanti Pak. Bendera sama Ar-Rayyan enggak nyambung Pak. Emang hurufnya nyambung-nyambung dikit sih ya. Maksud saya asal katanya Pak, akar katanya, fi'il madinya, fi'il mudhari'nya apa? Dan artinya apa? Apa bedanya Pak? Apa coba? Sudah dapat. Sebagian dari antum sudah dapat. Ya. Apa? Ra'ay? Bukan. Apa? Ra'ayara apa artinya kalau ra'ayara? Melihat. Ra'ayara melihat. Apa arti Rayyan sih? Ana Rayyan. Nama saya Rayyan gitu, bukan ya. Rayyan dari kata antum sudah dapat. Bahkan beberapa pertemuan yang lalu, bukan di sini ya, di pelajaran Sharaf Nahwu sudah kita sampaikan. Dari kata rawiya yarwa ya. Kalau rawa yarwi, rawa ra wawu alif seperti ya, alif layyinah ya. Artinya apa? Rawa yarwi meriwayatkan. Rawa yarwi riwayah. Adapun rawiya fa'ila. Kalau tadi fa'ala yaf'alu. Rawa fa'ala yafilu. Rawa yarwi. Kalau ini rawiya yarwa. Fa'ila yaf'alu. Seperti fahima yafhamu. Artinya apa? Kenyang dengan air ya. Kenyang dengan air. Kalau kenyang dengan makanan, apa bahasa Arabnya?
Sya'ban apa Syaba'an? Sya'ban apa Syaba'an? Syaba'an. Kalau Sya'ban apa? Bulan, ya. Nah, kalau ini rawiyah yarwa, kenyang dengan air namanya royan. Kan nyambung berarti, ya. Rawiyah yarwa royan. Berarti ini pintu ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa, karena disitulah tempat kenikmatan nanti di situ. Ada apa? Pintu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit kita masuk ke melihat gambaran pintu surga ini. Untuk pintu surga, ikhwan sekalian, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya di surga itu ada pintu, yuqalu lahur rayyan. Namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Darinya orang-orang yang berpuasa itu akan masuk pada hari kiamat, ya, masuk surga pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalamnya selain dari mereka. Khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Sampai-sampai nanti dipanggil, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Ya, subhanallah, dipanggil nanti. Fayaqumun, lalu mereka bangkit, ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Kemudian mereka bangkit masuk, tidak ada seorang yang masuk dari pintu tersebut. Fa idza dakhala akhiruhum, seandainya orang yang terakhir itu masuk, ughliq, tutup sudah. Ya. Tutup. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut, ya, kecuali orang-orang yang berpuasa. Di riwayat yang lainnya Rasulullah mengatakan, fil jannati thamaniyatu abwab. Surga itu ada berapa pintu? 8. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Di dalamnya atau di antara pintu tersebut ada pintu yang namanya ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun, tidak ada yang masuk darinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya. Nah, kemudian kita lihat, ya, berarti kita sudah tahu nih, ada surga itu ada pintunya ternyata, dan pintu itu ternyata ada berapa jumlahnya? 8. Dan di antaranya ternyata ada yang namanya rayyan, ya. Wallahu alam, ke-8 pintu ini secara rinci apa saja, ya, saya tidak tahu. Tapi dari beberapa hadis kita tahu sebagiannya, ya. Oleh karena itu, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man kana min ahli shalah du'a min babis shalah. Siapa yang rajin salat akan dipanggil dari pintu namanya babus shalah, ya. Wa man kana min ahli shiyam du'a min babir rayyan. Ya, saya ulangi. Wa man kana min ahli jihad du'a min babil jihad. Siapa yang rajin jihad dipanggil dari pintu namanya babul jihad, al jihad. Ya. Wa man kana min ahli shiyam du'a min babir rayyan. Siapa yang rajin puasa dipanggil dari pintu namanya ar-rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah du'a min babi shadaqah. Siapa yang rajin sedekah maka akan dipanggil dari babus shadaqah. Bab pintu namanya pintu sedekah, ya. Nah, yang lainnya ini wallahu alam, ya. Tidak setahu saya tidak ada riwayat yang lebih rinci berkaitan dengan masalah ini. Kemudian para jamaah rahimani Allahu wa iyyakum, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya pintu surga ini tidak akan dibuka, ya, pertama kali kecuali oleh siapa? Tidak akan diizinkan untuk dibuka kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya aku adalah orang yang pertama kali masuk surga, ya. Aku pertama kali orang yang masuk surga. Selanjutnya, ikhwas sekalian para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, apakah memungkinkan bagi seseorang itu dia dipanggil dari ke-8 pintu itu? Maka jawabannya mungkin, ya. Oleh karena itu, ketika Abu Hurairah bertanya, ketika Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah ini, apakah memungkinkan dipanggil dari semuanya? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Na'am, wa arju an takuna minhum." Iya, dan aku berharap engkau Abu Bakar termasuk dari golongan yang masuk, ya, dipanggil dari ke-8 pintu tersebut, ya. Dipanggil sini lewat sini, ya. Ini adalah kemuliaan, ya. Kemudian para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ada sebuah amalan, ya, ada sebuah amalan bagi siapa yang mengamalkannya maka dia boleh masuk dari pintu yang mana saja. Ini umum laki-laki dan perempuan, dan nanti ada khusus untuk perempuan, ya. Dia boleh masuk dari pintu yang mana saja. Ada yang tahu amalannya apa? Apa? Berwudu, kemudian berwudu, doa dan salat. Masa? Ada yang tahu?
Berwudu laki-laki dan wanita, ya. Berwudu, ya sahih. Setelah itu bukan, ya. Berwudu dan membaca doa setelahnya, ya. Berwudu dan baca doa setelahnya. Doa yang seperti apa? Ya, doa yang insya Allah antum sudah menghafalkan semuanya. Saya baca riwayatnya dan ada faedah nanti di situ. Rasulullah mengatakan, ya, bahwasanya barang siapa yang wudu dan membaguskan wudunya, menyempurnakan wudu sesuai benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia mengangkat pandangannya ke atas, ya, ke langit setelah wudu ini, ya. Dan kemudian membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hafal kan? Kemudian di riwayat yang lainnya ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Titik sampai di situ, ya. Nah, doa yang tadi saja hanya kalimat syahadat setelah wudu yang sempurna, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Rasulullah mengatakan tuftahu lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, akan dibuka baginya 8 pintu surga. Yang kemudian yadkhulu min ayyiha sya, dia boleh masuk dari pintu mana saja, ya. Wudu sesuai tuntunan dan membaca doa ini. Tapi di situ tadi ada kata-kata apa? Dengan mengangkat pandangannya ke langit, ya. Ini yang sahih, riwayat ini tidak, tambahan ini mengangkat pandangannya ke langit ini tidak sahih, ya. Jadi tidak disyariatkan ketika membaca doa setelah wudu dengan apa? Mengangkat pandangan ke langit, ya. Meskipun sebagian ulama yang berpendapat dengan zahirnya hadis tersebut menjelaskan disyariatkan hal tersebut, ya. Setelah kita tahu bahwasanya ternyata tambahan ini tidak sahih, ya sudah, kita cukup membaca, ya, doa. Dan membaca doa setelah wudu itu tidak juga ada keterangan dengan mengangkat tangan, tidak juga ada keterangan harus menghadap kiblat, ya, ya. Jadi tidak ada keterangan lebihnya. Ya, semoga ketika dia menghadap kiblat semoga tidak mengapa, karena keumuman doa itu adalah dengan menghadap kiblatnya. Jadi cukup wudu sesuai tuntunan kemudian baca kalimat tersebut, ya. Adapun untuk perempuan bagaimana? Ada yang tahu? Ada berapa hal di situ. Pertama, idza sholatil mar'a khamsaha, seandainya seorang wanita, ibu-ibu ini perlu mendengar, ya. Seandainya seorang wanita itu menjaga salat 5 waktu, wa shauman syahraha, berpuasa di bulan Ramadan, wa ta'at ba'laha, kemudian dia taat kepada suaminya, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, ya, maka qilalaha, akan dikatakan padanya udkhuli min ayyi babil jannati syi'ti, ya, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, silakan anti masuk surga dari pintu yang mana saja, khusus bagi wanita, ya. Khusus bagi wanita, ya. Khususnya lagi ketika dia sudah bersuami, ya. 4 hal, apa saja tadi? Salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian ketiga taat pada suaminya, terakhir menjaga kehormatannya, maka dia boleh masuk pintu yang mana saja dari pintu-pintu surga, ya. Tinggal dia berusaha untuk sabar dalam melaksanakan keempat hal tersebut, ya. Selanjutnya para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen gambaran pintu surga, namanya pintu itu kan ada semacam apa sih namanya, kita katakan, ya, apa namanya, kayak kusen atau daun pintu, ya? Bukan daunnya, jadi batas kanan kiri itu namanya apa? Kusennya, ya. Apanya? Lawangan, gawangan, apa? Awangan, gawangan, gawang lah, ya, dari gawang itu, ya. Bukan kusen tadi. Jadi kalau kusen itu bendanya itu, ya. Intinya lebar antara kanan dan kirinya itu, ya, berapa? Ini ada penjelasan dari Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, ya. Di antaranya adalah bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan
Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang berada, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, inna bainal misra'aini, ya, di antara dua dari pintu surga itu, ya, maksudnya antara pintu, namanya pintu kan dibuka, nah kanan kirinya ini, ya, min masari'il jannah, dari pintu-pintu surga itu, au ma baina udadatai albab, antara dua pintu, pokoknya itu satu pintu, ya, kama baina Makkah wa Hajar, au kama baina Makkah wa Busra, besarnya, dan ini besar yang paling sempit ini, ya, antara, seperti antara Mekah dan kota Hajar. Hajar itu di mana? Di Mantiqah Syarqiyah sekarang ini. Yang pintu masuknya di sini berarti ke Ahsa. Kurang lebih berapa ratus kilo ini? Dari sini ke Makkah? Kurang lebih 1.200, ya. Kurang lebih 1.200. Ini kalau ditarik kita ke Riyadh dulu itu miring, ya. Kalau seandainya dari sini ke Riyadh dulu berapa? 400, ya. 400 ke, dari Riyadh ke Mekah berapa? 800 lebih, ya. Ya. Nah, ulama mengatakan kira-kira sekitar 1.200 kilo. Atau antara Mekah ke kota Busra. Busra di mana? Di Irak, ya. Ya. Dan itu setelah diukur pun kurang lebih antara apa? Sekitar 1.200 kurang lebih, ya. Di riwayat yang lainnya antara Mekah sama Son'a. Son'a di mana? Di Yaman, ya. Setelah dihitung kurang lebih sama, ya. Kurang lebih sama. Dan ulama mengatakan ini pintu yang paling sempit. Karena di riwayat yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih juga, ya, di dalam sanad hadis yang sahih, inna ma bainal misra'aini fil jannati masirata arba'ina sanah. Sesungguhnya jarak antara dua tadi, batas pintu kanan kiri surga itu, ya, sejauh perjalanan 40 tahun. 40 tahun mana, dari mana ke mana lagi nih? Ya. Dan bukan dengan pesawat atau dengan apa, yang jalan biasa, ini tentu akan menunjukkan sangat besar, ya. Walayatiyanna alaihi yaumun, dan benar-benar akan datang suatu hari, wa innahu lakadzib, ya, dan sungguhnya, ya, sesungguhnya pintu tersebut sangat ramai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu yang besar seperti itu ternyata sangat ramai, ya, sampai berdesak-desakan, ya. Di riwayat yang lainnya, wa innahu lakadzidun minaz ziham, sesungguhnya pintu tersebut sangat ramai karena ziham. Apa artinya ziham? Ya, berdesak-desakan karena ramai sekali. Di riwayat yang lain ada tambahan, yuzaham alaihi, sangat ramai pintu tersebut, kasdihamil ibili warodat, seperti ramainya unta ketika mau mengambil air di sumber air. Li khamsin dhama'a, ya, seperti unta yang mau ngambil air di bawah oleh tuannya setelah kehausan selama 5 hari, ya. Haus 5 hari kira-kira seperti apa? Ya. Ya. Tapi unta itu di dalamnya memiliki kantung yang bisa menyimpan air, ya. Ya, kalau dia masih ada itu berarti tidak kehausan. Kalau kehausan sampai 5 hari kemudian bagaimana dia mendatangi tempat untuk apa? Untuk mengambil, untuk sumber air, ya. Ya, gambarannya semangat, ya. Gambarannya akan ramai, ya. Dan antum ingat 2 putri yang kemudian salah satunya dinikahi oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ketika mereka berdua, bapaknya sakit, kemudian mau membawa untanya untuk mengambil air, ya. Ternyata ramai di sana laki-laki. Akhirnya kan tidak mau mendekat, ya. Menunjukkan bahwa saya yang datang untuk mengambil air, ya, untuk minum unta itu ternyata tidak sedikit, ramai, banyak, ya. Nah, ini perjalanan 40 tahun, ya, lebarnya seberapa, yang kemudian yang pendeknya kurang lebih 1.200 kilo tadi, ya, penuh sesak dengan orang-orang yang masuk ke dalam surga, ya. Nah, ini sedikit gambaran tentang pintu-pintu surga yang diantaranya adalah apa? Ar-Rayyan, ya. Diantaranya adalah Ar-Rayyan. Para jamaah rahimani Allahu wa iyyakum,
Ada tambahan satu lagi, ya. Ada tambahan satu lagi untuk orang yang dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Di antaranya apa? Rasulullah mengatakan, man anfaqa zaujaini fi sabilillahi min malihi du'iya min abwabil jannah. Barang siapa yang berinfak zaujaini. Zaujaini artinya dua barang yang kembar, yang sama. Berarti dua benda. Fi sabilillah, ya, di jalan Allah, ya, untuk di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu surga tersebut, pintu-pintu surga. Wa abwabul jannah kata Rasulullah tamaniyah, dan pintu-pintu surga itu ada jumlahnya berapa? 8. Dia akan dipanggil. Ya. Seperti orang apa ya? Menyiapkan mungkin 2 ekor kuda atau mungkin 2 pedang fisabilillah, ya. Atau kalau kita artikan makna fisabilillah ini bahwasanya dalam rangka mendapat ketaatan pada Allah, lillahi ta'ala, ikhlas, ya. Berarti siapa yang berinfak dua benda yang sama, semoga dia termasuk dipanggil, ya, dari pintu-pintu surga tersebut, ya. Kita mohon semoga yang kedua ini, ya. Nah, yang menjadi masalah, ya ikhwas sekalian, yang menjadi masalah kita termasuk ahli mana? Ahli salat, ahli jihad, ahli sedekah, ahli siyam, atau ahli infaqiz zaujain tadi, ya, atau ahli-ahli yang mana, ya. Oleh karena itu ikhwas sekalian, masing-masing kita hendaknya, ya, berusaha untuk memiliki amalan yang tidak diketahui kecuali oleh dirinya sendiri, ya, sangat dirahasiakan, ya. Orang yang rajin sedekah, alhamdulillah, lanjutkan terus, ya. Orang yang rajin salat, lanjutkan terus. Ada orang yang rajin puasa, lanjutkan terus. Bisa jadi ada orang yang rajin dia bersedekah tapi tidak bisa berpuasa karena kerjanya sangat-sangat berat, ya. Ada yang dia tidak bisa bersedekah, ya, tapi dia bisa apa? Rajin sholat, rajin berpuasa. Tidak memiliki fulus, tidak memiliki uang lebih, ya. Atau demikian pula ada yang rajin ibadah tertentu, maka dia jaga, ya. Hendaknya kita berusaha untuk mendapatkan hal tersebut, ya, memiliki hal tersebut, karena faedahnya apa? Ini menjadi andalan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang tahu kecuali antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berat dari amalan-amalan itu kita kembalikan lagi, yaitu amalan hati, ya. Dan yang paling berat dari amalan hati itu adalah, atau di antara yang berat dari amalan hati itu adalah salamatus sodri, ya, yaitu hati yang selamat, ya. Hati yang lapang, yang selamat, yang mudah dengan orang lain, yang tidak menyulitkan orang lain, yang tidak menyakiti orang-orang. Ada sebuah hadis, ya, pernah Rasulullah SAW itu mengatakan, ya, suatu ketika, yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah, akan muncul di tengah kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Kemudian muncul seorang lihyahnya ini, jenggotnya ini masih basah dengan bekas air wudu, sambil mententeng alas kaki, ya, dengan tangan kirinya. Selesai. Besoknya Rasulullah mengatakan hal yang demikian, yatlu alaikum rajulun min ahli jannah, akan muncul di tengah kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Di hari ketiga, ya, pun sama saja, ya, muncul orang itu lagi. Rasulullah mengatakan kalimat tersebut dan muncul orang itu tadi, ya. Hingga akhirnya ada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Amr Ibnul As, ya, Abdullah bin Amr Ibnu As, akhirnya apa? Dia pengen tahu amalan orang ini apa, sehingga dia datangi orang tersebut dan mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya aku sekarang masih ada masalah sama bapakku, ya. Aku masih ada masalah sama bapakku. Dia bohong ini, meskipun nanti di akhir hadis dia sampaikan bahwasanya dia bohong, ya, maksudnya dia klarifikasi, ya. Wahai fulan, sungguhnya aku sedang ada masalah sama bapakku, dan aku bersumpah untuk tidak menemuinya selama 3 hari, ya, 3 malam. Maksudnya 3 malam ini nanti dia pengen ikut fulan tersebut, ya. Kalau kamu boleh, seandainya boleh, aku nginep bersamamu, ya, sehingga masalah dengan ayahku selesai 3 hari, sehingga aku bisa pulang, ya. Akhirnya dia menginap 3 malam, ya.
Dia menginap itu, ternyata dilihat malam hari tidak sholat malam, ya, tidak bangun. Kemudian seandainya dia diawasi terus, ya, menunjukkan dia pun tidak tertidur pulas juga Abdullah bin Amr bin As ini. Ketika bangun, hanya saja orang ini kalau bangun paling hanya berzikir pada Allah, ya, kemudian bertakbir, ya, Allahu Akbar, kemudian paling menjalani posisi tidur, hanya itu saja. Setelah itu tidur lagi, bangunnya besok waktu subuh, ya. 3 hari seperti itu saja, hingga akhirnya hampir-hampir aku meremehkan amalannya. Tidak ada sesuatu yang spesial, ya. Hampir-hampir aku meremehkan orang ini, ya. Tapi dia kemudian setelah selesai itu 3 hari, akhirnya dia sampaikan, ya, wahai fulan, sesungguhnya aku tidak ada masalah sama ayahku, ya. Hanya saja aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, selama 3 hari akan datang, akan muncul, ya, seorang dari calon penghuni surga, ya, laki-laki calon penghuni surga, kemudian yang muncul itu kamu, ya, sampai 3 hari. Lalu kira-kira apa yang bisa membawamu kepada hal tersebut, ya? Kemudian dia menjawab, ya tidak ada apa-apa kecuali seperti yang engkau lihat lah, ya, yang engkau lihat ya seperti itu. Saya tidak memiliki amalan spesial, ya. Kemudian akhirnya Abdullah bin Amr ini dia berpaling mau pergi, ya. Setelah mau pergi dipanggil, sebentar, hanya saja katanya, hanya saja aku itu tidak curang kepada kaum muslimin, ya, dan aku tidak hasad kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang pun, ya. Tidak curang, tidak hasad, ya. Tidak ada tipu menipu, tidak ada kecurangan, tidak ada hasad kepada seorang dari kaum muslimin, ya. Yang dari ini, ya, kemudian akhirnya Abdullah bin Amr mengatakan ternyata ini yang bisa membawa dirinya, ya, sampai hingga akhirnya masuk surga, ya. Orang kira mungkin itu hal kayak sepele saja, ya, tapi lebih dari itu, inilah yang disebut sebagai salamatus sadri, ya, hati yang selamat, ya, tidak menyakiti kaum muslimin, mudah memberi uzur, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki, ya. Tidak ada kemudian sedikit-sedikit komentari hidup orang, komentari masing-masing kelebihan atau bahkan kekurangan. Namanya orang kan seperti itu, ya, lebih di komentari, kurang juga di komentari, ya. Ini namanya apa? Salamatus sadri, ya, hati yang selamat. Tidak mudah hal semacam ini, ya. Dan ini termasuk amalan hati, ya.